Assalamualaikum, selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Karena Allah selalu memberi yang terbaik untuk kita. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, ini tauhid rububiyah kita sedang diuji. Ya, dan ketawakalan kita kepada Allah, siqah bilah kita sedang dipertanyakan Allah. Jadi apapun kebaikan yang datang menimpa hidup ya, yang datang ya dalam kehidupan kita itu dari Allah. Ya. Jadi intinya nggak boleh sombong dengan kemampuan kita, nggak boleh sombong dengan skill dan potensi yang kita miliki. Ya, itu pemberian dari Allah. Nah berikutnya, wa ma asabaka min sayyi'atin, dan tidaklah menimpamu satu keburukan pun famin nafsik, melainkan itu datang dari dirimu sendiri. Jadi jika usaha kita gagal, kita ditimpa musibah, celaka, kemudian juga kita tertimpa tadi pandemi, nah itu dari diri kita sendiri, bukan dari Allah. Karena Allah tidak zalim kepada hambanya. Wa mallahu bizzalamin lil abid. Allah tidak zalim kepada hambanya. Nah ini kodo Bapak Ibu. Ya, ini kodo. Baik, begini Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Sahih Muslim syarah Syekh Nawawi di dalam babul iman kalau tidak salah, saya menemukan satu hadis sahih ini. Rasulullah SAW bersabda, Inna allaha qadaral maqadira qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sana. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mencatatkan takdir bagi semua makhluknya itu 50.000 tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Jadi 50.000 tahun sebelum langit dan bumi tercipta, takdir sudah Allah buat sehingga tidak berubah sampai hari kiamat. Apa yang Allah takdirkan? Bapak Ibu, adanya seperti apa luas alam semesta, takdir Allah. Apa saja ini isi alam semesta, itu takdir Allah. Makhluk apa saja yang ada di alam semesta, takdir Allah. Adanya sifat baik dan sifat buruk dari makhluk Allah, itu takdir Allah. Ya. Air itu basah, api itu panas, itu takdir Allah. Adanya penderitaan, musibah, petaka, banjir, longsor, itu semua pandemi, itu takdir Allah. Adanya penyakit, takdir Allah. Pertanyaannya, mana takdir yang terjadi? Nah, itu pilihan kita. Contoh lain, surga dan neraka takdir Allah. Jadi Allah sejak awal sudah menetapkan akan ada surga dan ada neraka. Dan Allah menakdirkan surga paling tinggi Firdaus dan surga paling rendah Baitul Ma'mur. Juga Allah menakdirkan ada neraka. Neraka paling tinggi Wail, neraka paling dahsyat Jahannam. Itu takdir Allah. Pertanyaannya, siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka? Itu pilihan kita. Nah, di situ bedanya qada dengan qadar. Ya. Fir'aun, kita tahu dia menentang dakwah Nabi Musa AS, memilih mengingkari Allah. Lalu dia mati tenggelam di Laut Merah. Ini takdir apa qada? Qada apa qadar? Qada, bukan takdir. Kalau takdir berarti Allah kejam sama Fir'aun, menakdirkan dia celaka, menakdirkan tersesat. Salah Bapak Ibu. Itu bukan takdir, itu qada, pilihan Fir'aun. Andaikan dia beriman, tetap di waktu yang sama dia akan mati, tapi tidak di laut. Mungkin saja bersama Nabi Musa AS. Dan itu yang terjadi dengan umat Nabi Musa. Ya. Ada dua sosok yang berbeda, sama-sama Fir'aun. Ramses itu yang tenggelam di Laut Merah. Sementara penggantinya Amnihotep
atau Zulkarnain memilih beriman dan menjadi nabi bahkan. Itulah Zulkarnain. Sama-sama mendapat dakwah dari Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini namanya kodok. Sebagai contoh lain Bapak Ibu, yang namanya jodoh takdir Allah. Apa jodoh takdir Allah? Yang Allah takdirkan dari jodoh kita itu karakter. Bukan orang dengan orangnya, si A dan si B, bukan Romeo dan Juliet, bukan. Itu pilihan. Quran surat An-Nur ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Wanita-wanita yang berperangai, berperilaku buruk itu pasti jadi jodoh bagi laki-laki yang buruk. Wal khabithuna lil-khabithat, laki-laki yang buruk ya jodoh bagi wanita yang buruk. At-thayyibatu lit-thayyibin, wanita-wanita yang baik akhlaknya jodoh bagi laki-laki yang baik. Wat-thayyibuna lit-thayyibat, dan laki-laki yang baik jodoh bagi perempuan yang baik. Jadi kalau pengen dapat jodoh yang soleh, ya solehkan diri kita. Pengen yang dapat yang cantik, ya gantengkan diri kita. Salah ya? Dipermak habis tuh, face off. Ya. Yeah. Jadi jika ingin istri kita, suami kita, pasangan hidup kita soleh, soleha, ya solehkan diri kita. Maka solehnya kita, takwanya kita akan menjadi energi yang menarik, yang sama lagi, yang takwa lagi, yang soleh itu. Nah, ini takdir Allah. Masalah siapa orangnya, pilihan kita. Saya diundang mengaji di Majalengka. Setiap saya ngaji di Majalengka, itu yang ngasih minuman gadis yang satu itu. Selalu dia yang ngasih gadis. Yang ngasih gadis. Yang ngasih makanan minuman. Dan selalu diajak ke rumah itu. Isyarat. Sambil dia berkedip. Assalamualaikum. Oh gitu. Isyarat tuh. Datang ke Bandung diuji, diundang di Bandung, di tempat itu dia ketemu sama dia, matching sama saya, chemistry. Datang ke Bogor seperti itu, ke Garut ada, ke Pekanbaru ada, yang matching dengan saya. Ada Ustaz. Pertanyaannya, apakah semua saya ambil? Tidak. Jadi jodoh saya ada di sini-sini. Mana yang saya ambil? Itu pilihan kita. Baik Bapak Ibu, sudah bisa dibedakan qada dan qadar? Jadi qadar, ketetapan yang Allah putuskan jauh sebelum langit dan bumi Allah ciptakan 50.000 tahun, dan itu disimpan di Lauhul Mahfuz. Lam yataghayyar hatta taqumas sa'ah, tidak akan berubah sampai hari kiamat. Adapun qada adalah keputusan yang Allah tetapkan ketika makhluk menjalani takdir. Nah, itu qada. Ya, pilihan manusia. Baik. Ada satu tayangan, mudah-mudahan ini menginspirasi kita. Kita lihat satu tayangan singkat. Ini wabah taun yang terjadi di zaman Umar bin Khattab, menimpa para sahabat yang berada di Syam, kaum muslimin yang berada di Palestina dan sekitarnya, Syam. Sungguh indah apa yang dijawabkan Umar dan apa yang dijawabkan para sahabat. Beginilah hasil tarbiyah Rasulullah SAW.
نسير منها إلى أحياء الشام ومدنها نتفقد أحوال الناس. إن الأرض سقيمة يا أمير المؤمنين. الطاعون بدأ في عمواس من أرض فلسطين ثم فشى في البلاد وكثر الموت. فرأى أصحابي أن نوافيك عند فرع فنخبرك بالبلاء لنرى رأيك، تدخل أم ترجع إلى مدينة رسول الله؟ فشاور ثم افعل ما ترى. أما أنا فعلى رأي الدخول. خرجت لوجه الله تريد فيه الله ومن عنده، وما نرى أن يصدك عنه بلاء عرض لك، بل ارجع بالناس يا أميرا فإنه بلاء وفناء. ما نرى أن تقدم على هذا البلاء حتى يرفعه الله. نرجع إن شاء الله. أفرارا من قدر الله يا عمر؟ لو غيرك يقول هذا يا أبا عبيدة. نعم، فرارا من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو أن رجلا هبط واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس يرعى من رعى الجدبة بقدر الله ويرعى من رعى الخصبة بقدر الله؟ هديت الرشد، وإن عندي من هذا علما. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه، وإذا وقع وأنتم به فلا تخرجوا فرارا منه. الحمد لله، قطعت الشك باليقين. قوموا يرحمكم الله. Ya, subhanallah, satu fragmen sejarah yang terjadi di wabah ini terjadi di masa Umar bin Khattab menjadi khalifah Amirul Mukminin. Nah, tadi pembelajaran qada dan qadar, walaupun singkat, kita bisa membedakan pelajaran qada dan qadar. Jadi takdir itu sudah tetap, ya, termasuk kematian kita, itu takdir Allah. Ya, nanti kita bahas berapa sekali kematian Allah. Ya. Dan walaupun demikian, Abu Ubaidah ibn Jarrah yang diangkat Umar bin Khattab sebagai gubernur tetap meninggal, terkena, dia menjadi suspek penyakit taun ini dan meninggal karena penyakit taun ini. Dan itu jumlahnya banyak, sampai puluhan ribu, 12.000 orang yang meninggal gara-gara wabah taun itu, yang terjangkit pandeminya di zaman Umar bin Khattab. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada materi kita. Waktu kita masih panjang ya Bapak Ibu, materinya baru sedikit. Lanjut Bapak Ibu, agak panjang ya, nggak panjang ya, demi meluruskan persepsi kita dalam menilai COVID-19 ini. Jangan sampai kita salah, gagal paham dan gagal keyakinan. Sekali lagi, Allah sedang menguji kita, ya, kualitas tauhid kita, tawakal kita, dan siqah billah kita. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala untuk merawat keseimbangan alam semesta ini dan juga untuk menakar perbuatan kita di dunia ini, Allah melakukan satu hukum kausalitas, hukum sebab akibat, yaitu sunnatullah. Ya. Banyak ayatnya, salah satunya adalah surat An-Najm ayat 39. An-Najm ayat 39, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa allaisa lil insani illa ma sa'a." Tidak ada yang akan didapatkan oleh seseorang melainkan sesuai dengan apa yang dilakukan. Jadi kita hanya akan mendapatkan balasan dari sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jika kita melakukan senilai itu, ya itulah balasannya. Kenapa ada surga Firdaus? Karena ada di antara manusia yang kualitas iman dan takwanya sedahsyat, seindah Firdaus. Kenapa ada neraka Jahannam? Karena ada manusia yang kesesatan dan kezalimannya, kekufuran dan keingkarannya sedahsyat Jahannam. Nah, ini takdir Allah, dan ini maha adilnya Allah, maha bijaksananya Allah.
Ya, kita tidak mendapatkan apapun melainkan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ya, ya, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Manusia akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan akan mendapatkan siksa dari keburukan yang dilakukannya. Baik, untuk mempermudah bahasannya Bapak Ibu, ini mohon maaf saya berdiri. Saya harus lihat ke baru Ustaz, saya berdiri sampai ya. Baik Bapak Ibu, nah ini ada baik, saya coba gambarkan dalam diagramkan antara takdir Allah dan juga kolom serta posisi manusia. Nah di sini di kolom ini ada letaknya nasib baik dan nasib buruk, tapi tidak ada nasib buruk di sini, kan? Nasib goreng kan? Baik, tentang yang tadi masih di dalam kitab Sahih Muslim Syekh Nawawi, satu kitab yang saya sukai, ya, paling saya sukai dibanding kitab yang lain, karena beberapa kali punya kitab Sahih Muslim baru beli, kalau film. Nah di dalam kitab itu Rasulullah SAW berkata, "Jika kalian itu adalah fitnah Allah, Rasulullah apabila anak cucu anda dalam rahim ibunya tanpa tasyhur." Nah, jika kita sudah ada dalam kandungan ibu kita usia 4 bulan atau 125 hari, disebutkan di hidupnya 125 hari, Allah memutus satu malaikat, di mana malaikat itu membawa buku catatan takdir kita. Maka di halamannya, di covernya ada tulisan rahmat baik ini. Misalnya ini, contohnya. Maka dibuka buku catatan takdir itu, lalu malaikat itu bertanya, "Ya Allah, ada kata Ustaz, ya Allah, apakah si bulan ini laki-laki atau perempuan?" Nah, ini pasti buat kita. Spesifikasi gender laki-laki dan perempuan kita terangkan ketika kita 4 bulan dalam rahim kita. Jadi proses diferensiasi yang dialami oleh embrio di dalam janin parental itu terjadi di waktu 4 bulan. Jadi sudah mengalami pembelahan yang sempurna. Mungkin tahapan teofase, ada anafase, ada mitosis, ada teofase dan sebagainya. Memang saya sudah cita-cita saya jadi dokter, tapi nggak sampai. Oh jadi Ustaz, saya paling suka belajar biologi, ya, tapi nggak sampai jadi dokter. Ya, sampai jadi Ustaz. Ini lebih baik. Sampai mana tadi? Malaikat pertanyaan yang pertama ditanyakan itu gender. Ya Allah, apakah si bulan ini laki-laki atau perempuan? Nah, maka Allah menjawab, "Untuk berkata, tuliskan demikian." Nah, jadi kalau kata Allah laki-laki, pasti ditulis laki-laki. Kalau kata Allah perempuan, ya ditulis perempuan. Gak mungkin malaikat salah dengar. Kata Allah perempuan dan ditulis laki-laki, jadi bencong dia. Jadi apakah yang LGBT atau apa istilahnya berbeda? Laki-laki kayak perempuan, semuanya apa? Walia tapi ya. Kalau di Batam bencong ya. Jadi bencong. Itu bukan gara-gara malaikat salah dengar, tapi itu perilaku orang tua. LGBT itu perilaku orang tua. Allah tidak pernah gagal dalam menciptakan manusia. Betul? Tidak pernah gagal. Benar kalau itu takdir Allah. Apabila ayah atau ibu perokok, apabila ayah atau ibu peminum minuman keras, apabila ayah atau ibu pengguna
punya dua. Laki-laki itu konsepnya X dan Y. X pembawa perempuan, Y pembawa laki-laki. Jadi laki-laki itu X, Y. Tapi karena X, Y ini nggak mau berpisah, kenapa nggak mau berpisah? Karena ada bekas rokok kita yang beda. Karena kita sedang ada orang tua. Jadi ketika kita berhenti merokok, ketika kita menjauhi narkotika, ketika kita menjauhi minuman keras, itu bukan untuk kita, tapi untuk peradaban manusia, untuk anak keturunan kita. Kan sudah ditulis itu di bungkusnya. Rokok bisa mengganggu kesehatan, bisa menyebabkan penyakit serangan jantung, ya, hipertensi dan gangguan kehamilan dan janin. Itu ada tulisannya. Kok nggak dibaca? Saya tanya sama tukang rokok, Pak, ini rokok dibuat-buat mereka yang tidak merokok, yang tidak bisa membaca. Jadi buat yang masih merokok nggak bisa baca. Oh, tapi bisa merokok kemana? Dengan itu sudah merokok juga bisa masuk surga. Oh, ya betul. Merokok bisa masuk surga. Ada dalilnya kok. Cuma mau dulu. Inna ashabal qulub yadkhuluna al-jannah. Ashabal qulub yadkhuluna al-jannah. Sesungguhnya para perokok itu masuk surga. Alhamdulillah. Ayo berapa lagi? Cuma di surga gak ada api. Jadi di surga pengen merokok gak ada api. Api ada di mana? Ya ke neraka itu gak ada api. Baik. Jadi ketika kita berbuat baik atau berbuat buruk, ketika kita tidak merokok, itu sebetulnya untuk anak kita, bukan sekedar untuk kita saja. Ketika kita tidak mau minum keras, mau minum minuman keras, ketika kita tidak mau minum itu untuk anak itu nanti, bukan selama untuk kita. Itulah kenapa Allah mengharamkannya. Subhanallah, kebijaksanaan Allah dan Maha Adil. Baik kepada istri maupun kita. Yang kedua, mereka bertanya, ya Rabbi, sakit saya. Ya Allah, apakah orang ini penuh dengan sukacita atau dukacita? Oh Tuhan kita, tuliskan tidaknya. Maka di sana kata, suka duka, bahagia kita sekian, kesusahan kita sekian.
Inilah takdir itu dia tidak akan dibuka, tidak akan dibuka saudara. Jadi kalau ada orang yang berubah jenis kelaminnya dari laki-laki jadi perempuan, seumur hidupnya tetap berlaku hukum sebagai laki-laki, walaupun dia soleh pakai jilbab dan pakai cadar ibadah haji, tetap hukumnya berlaku bagi baginya laki-laki. Dia coba pakai selatan, dia operasi, amin. Pulang jadi perempuan, pulang jadi gini, pulang jadi gitu. Maka obatnya perbuatan semacam itu syirik. Orang yang berubah jadi kelaminnya syirik. Quran surat An-Nisa kalau tidak salah. Ya, surat An-Nisa. Memilih tipu daya setan ketimbang ketetapan Allah. Maka bagaimana tobat orang yang seperti itu? Balik lagi jadi laki-laki. Ustaz, saya harus jadi wanita laki-laki dia supaya tidak jadi jual, Ustaz. Bisa sudah dijual seperti saya. Hati-hati, jangan sampai berubah takdir Allah. Syirik. Banyak berikut. Nah, punya manusia di hadapan Allah kita punya tiga posisi. Ada posisi musayya. Musayya artinya kita hanya tinggal menerima keputusan Allah, tidak bisa protes, tidak bisa berubah. Saya laki-laki, dia bisa berubah, dia berubah. Saya. Kemudian musayya adalah posisi di mana manusia diberikan yang untuk memilih. Silakan mau pilih apapun. Mau pilih apapun dalam hidup kita. Mau berbuat baik silakan, mau berbuat buruk silakan. Mau beriman silakan, mau kafir silakan. Kalau siapa yang yumin, kalau siapa yang belum, mau beriman silakan, mau balasannya surga. Mau kafir dia malah teknik, tapi balasannya neraka. Mana dia? Hanya sampai menentukan siapa Tuhan silakan. Tapi setiap pilihan kita ada hisab dan balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Baik, yang terakhir dia adalah memayis posisi di mana kita sudah mulai mencatat baik buruk kita. Ya, atau kita kenal dengan istilah mukabal akil balik. Persentuhan antara sifat hak pilih kita dengan takdir Allah itulah qadar. Dari setiap keputusan kita ada keputusan Allah. Jadi qadar adalah keputusan dari Allah ketika kita menjalani takdir Allah. Jadi kalau kita menghindar dari satu tempat ke tempat lain, pindah ke tempat lain, itu artinya kita berpindah dari satu takdir ke takdir yang Tuku